Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Ada yang bertanya, apa benar Mas Wahyu, keinginan itu adalah sumber penderitaan? Keinginan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan ya, dulur-dulur semuanya. Jadi tergantung bagaimana kita mampu menangkap keinginan tersebut dengan tujuan apa, lalu bagaimana cara kita di dalam mencapai atau mewujudkan sebuah keinginan atau tujuan. Jadi keinginan tentunya bisa menjadi penderitaan manakala kita ya yang mempunyai keinginan ini berlebihan dan kita tidak mempunyai pertimbangan yang matang untuk mencapai atau mewujudkan sebuah keinginan tersebut. Jadi harus dipertimbangkan dengan matang. Seberapa penting sih? Jadi untungnya ini apa sih? Ruginya juga apa sih? Kalau misalkan keinginanku ini harus tak kejar banget sampai aku meraihnya, kira-kira sudah pentingkah? Haruskah? Nah, sedangkan kalaupun tidak kita istilahnya ngoyo ya, tidak kita kejar yang berlebih, apakah saya rugi kalau keinginan ini nggak tercapai? Apakah ada hal-hal yang merugikan atau membuat kita ini jadi terdampak yang negatif dari keinginan tersebut jika keinginan itu tidak bisa kita wujudkan? Pertimbangan-pertimbangan ini sangatlah penting, dulur-dulur. Supaya apa? Supaya keinginan yang akan kita wujudkan ini tidak menjadi sumber penderitaan, tidak membuat kita susah, tidak membuat kita terjatuh, tidak membuat kita ini mengalami hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Tentunya dalam hal apapun, mau itu keuangan, mau itu keluarga, mau itu pekerjaan, usaha, semuanya. Jadi dibutuhkan sekali pertimbangan yang matang di dalamnya. Nah, kalau kita berpikir bahwa keinginan hanya bisa menjadi sumber penderitaan, tentunya tidak. Keinginan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Bila mana keinginan tersebut memang sudah di posisi yang pas, yang tepat. Karena apa? Karena tanpa adanya keinginan, kita nggak berpikir bagaimana kita bisa maju ke depannya. Keinginan ini tidak ubahnya cita-cita, tidak ubahnya mimpi kita yang ingin kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Dan itu juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita itu butuh. Kita harus selalu punya ingin, dan ingin. Akan tetapi jangan sampai keinginan tersebut kebablasan. Jangan sampai keinginan tersebut tidak kita pertimbangkan dengan matang sehingga akan membuat kita justru tidak karu-karuan. Jangan. Jadi memang ya di dalam menjalani hidup ini ya teman-teman, dulur-dulur semuanya, hendaknya kita itu tidak hanya mengandalkan apa yang ada di pola pikir kita saja. Ya, ini bagian daripada nafsu, anasir atau sumber daripada keinginan kita dalam hal apapun. Mau yang negatif, mau yang positif, semuanya terpusat ada di dalam sini,
Makanya kontrolnya ada di dalam sini, di dalam hati kita. Ya, karena kita punya rasa, ya, di mana rasa ini kita mau bawa masuk ke urusan duniawi kah, atau mau kita bawa masuk ke dalam keyakinan iman kita. Nah, ini tentu penting sekali untuk kita mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kita jalani di dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, dulur-dulur semuanya, kita sebagai manusia ini, ya, kita ini harus sadar diri bahwa kita merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, di mana kita adalah makhluk satu-satunya yang mempunyai rasa. Yang lainnya tidak ada. Di tumbuhan, di pohon, di rumput, di hewan, tidak ada. Hanya kita yang punya rasa. Sehingga kita tinggal memasukkan rasa kita ke dalam unsur ilahi, di dalam keyakinan iman kita, atau kita mau memasukkan rasa kita ke dalam unsur duniawi atau unsur manusiawi yang pusatnya ada di pola pikir kita. Makanya kalau saya boleh bilang, kita ini bisa jadi setan, yang tentunya kita menggambarkan bahwa setan itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Kita juga bisa menjadi Tuhan, di mana kita bisa melakukan segala sesuatu yang bersifat baik, karena kita meyakini, mengimani bahwa sifat daripada Yang Maha Kuasa itu tentunya adalah yang baik, bahkan maha baik. Jadi kita ini setan itu tempatnya ada di diri kita, semua sifat setan ada di diri kita. Sifatnya Tuhan juga ada di diri kita. Lah, semua tergantung daripada kita. Karena kita ini merupakan wadah daripada kehidupan. Yang mana di dalamnya kita punya rasa itu tadi. Tinggal mau kita gunakan kemana. Dan seperti apa kita menjalankan kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal negatif, bahkan yang sangat buruk sekalipun, itu bisa kita lakukan. Dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa baik. Karena memang ya baik dan buruk itu ada di kita. Semuanya ini ada di kita dan semuanya tergantung daripada kita. Karena Tuhan sudah menyediakan, sudah menciptakan segala-galanya. Dan kita sebagai pelaku kehidupan ini, tinggal bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Ya, jadi hati-hati dengan keinginanmu. Tentunya hati-hati dalam arti kata, pertimbangkan dengan matang setiap keinginanmu. Karena apa? Karena keinginan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi keinginan juga bisa menjadi sumber penderitaan. Karena kalau kita bicara keinginan, tentunya semua terpusat ada di otak atau pola pikir kita. Dan gunakan jiwamu untuk menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.